Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membahas materi mengenai gizi dan industri halal. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Frida Huljana. Yang kedua ada Natasha Rizkina, dan yang ketiga ada Ahmad Rangga Bintang. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai konsep makanan bergizi dan halal. Definisi makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kata halal pula memiliki arti al-ibahah yang berarti kebolehan, artinya sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Konsep makanan halal yang dimaksud dalam syariat adalah segala sesuatu yang ada kebolehannya dalam syariat maka boleh dikonsumsi atau dimakan. Sedangkan segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat maka haram pula untuk dikonsumsi. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan industri halal. Industri halal khususnya dalam aspek makanan harus mengikuti regulasi yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum, tidak terlepas dari proses logistik dan pengelolaannya. Maka harus ada proses logistik yang bisa mengimplementasikan aturan-aturan syariah yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Ada 3 dasar yang perlu diperhatikan dalam menerapkan halal logistik, yaitu yang pertama, interaksi langsung dengan produk haram, yang kedua, resiko terkontaminasi, dan yang terakhir, persepsi konsumen muslim. Ketiga elemen tersebut harus diperhatikan untuk bisa memberikan lisensi dan jaminan integritas kehalalan dalam industri yang halal. Yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam mengimplementasikan industri halal adalah sertifikasi. Di Indonesia sendiri ada lembaga yang memiliki kewenangan, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau yang sering kita sebut MUI melalui lembaga LPOM-nya. Konsep halal dan haram pada makanan. Yang pertama, makanan halal yang dicantumkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Yang pertama ada bahimatul an'am atau binatang ternak. Menurut Asyadyu Ar-Rabi dan Ad-Dohaq, kalimat bahimatul an'am adalah kalimat yang mencakup keseluruhan hewan ternak. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa kalimat bahimatul an'am dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 dan 2 adalah unta, sapi, dan kambing ataupun sejenisnya. Berikutnya ada hewan laut. Menurut syariat, hewan yang hidup di laut keseluruhannya adalah halal untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 96. Dan berikutnya ada belalang. Belalang disebut pula dalam hadis Rasulullah SAW terkait bangkainya yang boleh atau halal untuk dikonsumsi. Adapun makanan yang haram yang dicantumkan secara spesifik dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bangkai atau mayitah. Mayitah atau bangkai secara definisi adalah seluruh hewan yang terlepas ruhnya dari jasadnya atau mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i atau sesuai dengan syariat Islam. Lalu berikutnya ada darah. Al-Quran menjelaskan secara jelas tentang keharaman darah untuk dikonsumsi, dikarenakan di dalam darah banyak tersimpan segala penyakit yang dibawa oleh hewan yang sudah mati tersebut semasa hidupnya, sehingga tidak baik jika dikonsumsi oleh manusia. Akan tetapi terdapat pengecualian tentang 2 macam darah yang dihalalkan oleh syariat untuk konsumsi, yaitu hati dan limpa. Berikutnya ada daging babi. Allah mengharamkan atas mereka, orang-orang yang beriman, dalam artian orang Islam, daging babi walaupun babi tersebut mati dengan cara disembelih ataupun tidak, ia tetap satu haram. Berikutnya ada anjing. Anjing dikategorikan sebagai hewan yang haram dikonsumsi dikarenakan anjing memiliki taring. Lalu berikutnya adalah burung dan binatang buas. Di antara kategori burung dan binatang buas yang diharamkan adalah hewan yang bertaring dan burung yang memiliki cakar atau kuku yang tajam yang dia pergunakan untuk memangsa, seperti burung elang dan burung raja Bali. Lalu berikutnya adalah hewan yang disembelih untuk sesembahan selain Allah atau biasa disebut dengan sesajen. Lalu yang terakhir ada al-fawasikul khams atau 5 hewan yang fasik. 5 hewan tersebut adalah hewan yang diperintahkan dan dianjurkan dalam Islam untuk dibunuh dikarenakan buruknya perilaku hewan tersebut. 5 hewan tersebut seperti gagak belang, hitam dan putih, gagak besar yang gemar merusak perkebunan dan tanaman, burung raja wali, kalajengking, ular, dan tikus. Konsep pengelolaan makanan yang halal. Makanan yang halal tidak hanya diperoleh dari sumber atau bahan makanannya saja, akan tetapi ditentukan pula dari proses pengelolaan makanannya. Oleh karena itu, Islam mengatur tata cara pengelolaan makanan agar bersih dan halal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ada rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam hal menyembelih hewan atau binatang yang akan dikonsumsi. Di antaranya, yang pertama, perbuatan menyembelih, yang kedua, penyembelih, yang ketiga yang disembelih, dan yang terakhir alat untuk menyembelih.
Penyembelihan akan menjadi sempurna jika terpenuhi 4 hal berikut ini. Yang pertama, menyembelih sampai memotong saluran pernapasan atau kerongkongan. Yang kedua, penyembelihan harus sampai memotong saluran makan atau tenggorokan. Yang ketiga, disunahkan ketika menyembelih hewan sampai memotong 2 urat nadi. Yang keempat, dibolehkan menyembelih menggunakan alat atau benda yang tajam seperti barang yang terbuat dari besi dan tembaga. Akan tetapi, tidak dibolehkan menggunakan sesuatu yang tajam seperti taring, gigi, kuku, dan tulang yang ditajamkan. Dampak makanan terhadap spiritual dan akhlak. Predikat halal dan haram dalam sebuah makanan sangat berpengaruh terhadap spiritual dan akhlak serta kepribadian seorang muslim. Hal ini dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dalam Sahihain dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Asupan makanan yang masuk ke dalam hati, yaitu makanan yang sifatnya batiniah, termasuk juga makanan lahiriah, sangat berpengaruh terhadap kualitas hati tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan secara tegas dan memerintahkan kepada seluruh orang mukmin untuk memproduksi dan mengonsumsi makanan yang baik secara zatnya serta diperoleh atau diproses dengan cara yang baik dan halal pula. Sehingga makanan tersebut tidak hanya bermanfaat dari segi cita rasa, akan tetapi mengandung kebaikan dari segala macam aspeknya.